وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباده المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sudah berada di awal tahun Hijriyah 1447 ya. Jadi 29 hari kemarin ya, Dzulhijjah ya. Di hari ini tanggal 1 Muharram ya, berarti nanti malam 1 Syuro ya. 1 Syuro. Ya Mas ya. Mengapa tahun Hijriyah ya itu dimulai dengan bulan Muharram ya. Jadi luar biasa ya, luar biasanya agama Islam itu tidak mengambil di awal tahun itu tahun kelahiran Nabi ya, atau tahun wafatnya Nabi ya, kan tetapi tahun ya hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah ya. Dan tetapi ada catatan ya, bulan Nabi hijrah itu ya sebetulnya bukan bulan Muharram ya. Nabi itu hijrah ya. Bulan apa Nabi hijrah? Ya. Bulan apa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Bulan apa Pak Jadi? Bulan Maret. Ya. Jadi hijrah Nabi Muhammad itu adalah bulan Rabiul Awal ya. Jadi memang spesial Rabiul Awal, tahun bulan kelahirannya, bulan wafatnya, dan juga bulan hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian ya, bulan hijrah itu sendiri ya dimulai daripada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau menetapkan awal tahun di bulan Muharram ya. Dan kita, sebetulnya ya, bulan-bulan ini sudah dikenal ya sejak zaman dulu ya, karena Allah memang menjadikan 12 bulan itu inna iddatas syuhur indallah 12 ya, 12 syahran fi kitabillah ya. Itu ada 12 bulan ya. Kemudian Sayyidina Umar menetapkan tanggal awal tahun itu adalah bulan Hijriyah, bulan Muharram ya. Jadi tanggal 1 Hijriyah ya, jadi awal tahun ya, penanggalan bulan Qamariyah ya. Sedangkan ya di antara 12 bulan itu ada terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Minha arba'atun hurum ya. Jadi di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan haram ya. Disebut haram karena memang di waktu-waktu ini ya, bulan yang dihormati ya, tidak boleh ada pertumpahan darah ya. Jadi tidak boleh ada peperangan. Nah, kemudian ya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan
hikmatu, ya, hikmah mengapa Sayyidina Umar itu mengambil bulan Muharram sebagai awal tahun, ya. Dari 4 bulan itu, bulan haram itu bulan apa saja? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian, nah satu lagi apa? Ya, Rajab. Ya, Rajab itu ada di tengah-tengah. Nah ini ya. Jadi hikmahnya itu adalah, ya, semangat hijrah kaum muslimin, ya, itu sudah jauh sebelum Rabiul Awal itu sudah ada, ya. Jadi semangat hijrah yang kuat itu sudah ada di bulan Muharram, ya. Dan juga, ya, Sayyidina Umar menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal tahun adalah, ya, untuk ayyuh sholal ibtida, ya, untuk apa namanya, diraihnya suatu keutamaan, ya, awal tahun itu adalah dengan bulan haram, gitu ya, yaitu bulan Muharram itu sendiri, gitu ya. Jadi awal tahun itu dimulai atau dibuka atau diawali untuk meraih keutamaan bulan haram, ya. Kemudian juga diakhiri dengan bulan haram, ya. Berarti akhir tahun itu bulan apa? Dzulhijjah, ya. Pertengahannya juga bulan haram, bulan Rajab, ya. Jadi akhirnya itu bulan haram, ya, awalnya bulan haram, tengah-tengahnya juga bulan. Nah, jadi dapat semuanya, ya. Jadi keutamaan bulan haram ini dapat semuanya, ya. Juga wa inna ma tawali, ya, syahroni haramin, ya. Juga bulan haram itu ditutup dengan 2 bulan haram berturut-turut. Itu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, gitu ya. Li iradati tafdil khitami, kata Imam Ibnu Hajar, ya. Itu untuk, ya, apa namanya, mendapatkan apa namanya, keutamaan penutupan. Kenapa? Karena wal a'malu, ya, amal-amal itu yukhtamu bil khawatim, ya. Seharusnya segala amal perbuatan itu memang ditutup dengan, ya, apa namanya, kebaikan, ya. Jadi keutamaan. Orang itu kan kalau meninggal, Bapak Ibu, ya, yang dilihat itu apanya? Ya, amalan terakhirnya, ya. Itu mau ibadahnya puluhan tahun, belasan tahun, ya. Kalau akhirnya itu su'ul khotimah, nah, maka seluruh, ya, yang dikerjakan dahulu itu sia-sia, ya kan? Tapi ada orang banyak salah, berbuat salah, berdosa, ya, tapi ditutup dengan kebaikan, husnul khotimah. Nah, hanya terus berdoa, ya, agar yang sudah kita kerjakan selama ini daripada ibadah khususnya, ya, itu kita dapati pula di akhir hayat kita. Nah, kan gitu ya. Maka itulah hikmah, ya, dijadikannya bulan Muharram itu sebagai awal tahun, gitu ya. Nah, jadi zaman Nabi nggak ada tuh bulan Muharram awal tahun, nggak ada. Jadi tanggal 1 Hijriah, ya, itu dimulai daripada, ya, awal bulan itu adalah awal tahun, ya. Itu adalah bulan Muharram, ya. Sekarang sudah 1447 tahun. Bukan setelah Nabi hidup, tapi setelah Nabi hijrah. Ya, kalau dihitung dengan Nabi hidup, ya kan, Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40, tinggal ditambah 40 kan gitu, ya. Nah, jadi lebih betulnya, ya. Jadi itu semangatnya agar kita menjadikan, ya, bulan haram itu, ya, sebagai patokan, ya.
Karena dari 4 bulan itu memang Allah dari 12 bulan itu Allah jadikan 4 bulan haram, ya. Itu mungkin ya, insyaallah semoga kita senantiasa ya diberikan kesabaran dan istiqomah sampai ya akhir hidup kita tetap berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah ya di pagi ini juga kita akan membaca dan membahas akhir surat Al-Baqarah, ya. Jadi sama-sama akhir nih. Ya. Baik, Al-Baqarah ayat 284 ya. 84, 85, 86, 3 ayat, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, bagi Allah atau milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa in, dan jika. Nah, ini syarat ini namanya ya, jika. Nah, jika apa kan itu? Jika tubdu, abada yubdi artinya menampakkan. Berarti tubdu artinya apa? Kalian menampakkan. Jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, di dalam diri-diri. Nah, jadi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam hati kita, lalu kita tampakkan. Atau tukhfuhu, kalian menyembunyikannya. Nah, kalau tadi menampakkan, sekarang apa yang ada di dalam diri kita sembunyikan. Ya. Apa jawab syaratnya ini? Yuhasib, niscaya. Nah, boleh kita tambah kata niscaya. Kan tadi syaratnya apa? Jika, kan gitu ya. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan, niscaya yuhasibukum, dia Allah ya apa? Menghisab, menghitung. Niscaya menghisabkum terhadap kalian, bihi, dengannya. Dengan apa? Allah. Bukan dengan Allah. Nyanya itu apa? Allah. Kemana? Hinya kemana? Belajar domir ini. Nah, dengannya. Allahu siapa? Allahnya sebagai subjek. Ya, maksudnya niscaya Allah menghisab kalian dengannya. Nah, pertanyaannya nyanya ini kemana? Hah? Kemana? Masa ke Allah? Kan gini, yuhasibukum bihillahu, yang dibaca bihillah, bihillah ya. Niscaya Allah menghisab kalian dengannya. Dengan apa? Nah, ini kembali, hinya ini kembali ke ma. Apa ma tadi artinya? Nah, apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu artinya yang nampak dan yang tersembunyi itu akan dihisab. Nah, itu maksudnya. Hinya kembali ke yang ditampakkan atau yang disembunyikan. Fayaghfiru, maka yaghfiru, dia mengampuni liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan juga yu'adzibu apa? Dia menyiksa man yasha,
siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in atas qadirun maha kuasa. Ya. Amanar rasulu, beriman kepada Rasulullah. Amanar rasulu, rasul beriman. Ya. Siapa yang beriman? Rasul beriman. Amanahnya yang untuk rasul. Rasul beriman ya terhadap apa? Bima unzila ilaih, dengan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, dan juga maksudnya rasul dan orang-orang yang beriman itu percaya kepada apa? Bima unzila ilaih, ya, dengan apa yang diturunkan kepadanya, ya. Maksudnya rasul dan orang-orang yang beriman, ya. Kullun, semuanya, ya. Nah, semuanya itu amanah, beriman billahi, pada Allah, wa malaikatihi, dan pada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Jadi semuanya beriman pada Allah, malaikat, rasul-rasul. Juga la nufarriqu, tidaklah nufarriqu, kami membeda-bedakan, baina ahadin, di antara salah satu atau seseorang, mir rusulihi, dari rasulnya. Ya, kita ini tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami. Ada orang dengar tapi dablek gitu ya. Cuma dengar, tidak taat. Tapi kalau orang yang beriman, sami'na, ya, itu. Ghufranaka, narju ghufranaka, kami mengharapkan ghufranaka, ampunanmu. Itu maksudnya ampunilah kami, gitu ya. Narju ghufranaka, ini disebutkan maf'ulnya. Kami mengharapkan ampunanmu, gitu maksudnya, ya. Ghufranaka. Jadi jawaban ghufranaka itu ada kata yang tidak disebutkan, gitu ya. Narju ghufranaka, kami mengharapkan ampunanmu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, ini biasanya dibaca kan? Baca nggak tahu artinya. Kami mengharapkan ampunanmu, wahai Tuhan kami, ya Allah, kan gitu ya. Ya Allah, kami mengharapkan ghufranaka, ampunanmu. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah al-masir, tempat kembali, ya. La, tidaklah yukallifullahu, Allah memberatkan atau membebani. Makanya ada orang, kalau ada anak itu disebut mukallaf. Apa mukallaf itu? Orang yang mukallaf. Kalau anak berarti belum mumayyiz, sama ada mumayyiz, atau orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah dibebani. Dibebani dengan apa? Dengan kewajibannya, ya. Anak kecil belum mukallaf, ya. Artinya apa? Mereka belum dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Nah, kita semuanya nih mukallaf.
orang yang sudah diberikan beban, ya, diberikan tugas. Tugas itu apa sih? Ibadah. Nah, itu tugas kita kan ibadah. Ya, itu sudah dibebankan kewajiban. Ya, nah, ingat kalau kamu tinggalkan dosa, gitu kan? Nah, itu namanya mukallaf. Ya. Allah tidaklah membebani nafsan kepada seseorang, ya, illa wus'aha, kecuali menurut atau sesuai al-wus'u. Wus'u itu apa? Kesanggupan, keluasan, dari kata wasi'ah, luas, ya, berarti wus'u, al-wus'u, keluasan, kesanggupan atau kemampuan, ya, kecuali sesuai dengan keluasannya, kemampuannya, kesanggupannya. Laha maka sabat, dia kerjakan, ya, artinya dia mendapatkan bagian dari yang dia kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang iktasabat dia, ya, maksudnya dia mendapatkan dosa, ya, juga dari yang dia kerjakan, ya. Laha makasabat, mendapatkan bagian dari pahala dari apa yang kerjakan, ya. Wa 'alaiha maktasabat, juga atasnya, artinya dia mendapat dosa, ya, dari sesuatu yang dia kerjakan daripada keburukan, gitu ya. Laha maktasabat, ya, itu berhubungan atau berkaitan dengan amal soleh. Wa 'alaiha maktasabat berarti berkaitan dengan amal buruk, gitu ya. Jadi mendapatkan bagian dari yang kerjakan dari amal soleh, ya, juga dari amal buruknya, itu siksaan berarti maksudnya. Jadi laha makasabat surga, wa 'alaiha maktasabat ya neraka, gitu ya. Laha makasabat itu pahala, wa 'alaiha maktasabat itu dosa. Nah, gitu maksudnya. Sederhananya seperti itu. Kan kalau secara bahasa kadang suka bingung, ya. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, nah, ini doa nih, ya, doa. Janganlah tu'akhidna, kau hukum, mengambil itu maksudnya menghukum, ya, menyiksa. Jangan engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami, jika nasina kami lupa. Gimana ini lupa? Au akhtana, atau kami bersalah. Wah, gimana nih? Kalau lupa, kalau salah jangan dihukum. Nah, luar biasa, ya. Oh, enak betul, ya. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, wala tahmil alaina, wala tahmil, dan janganlah engkau bebankan, ya. Hamala yahmil itu kan artinya membawa, membebani. Makanya hamil. Apa hamil itu? Orang yang bawa beban. Ya, enaknya semalam, bebannya 9 bulan. Padahal cuma semalam nggak nyampe 5 menit. Bawa bebannya 9 bulan. Hamil, nah, itu kan orang yang bawa beban, maksudnya mengandung. Jangan engkau bebankan, ya, alaina, atas kami, ya, isran, beban berat, ya. Apa di ayat yang lain itu, ya, isran itu beban yang sangat berat, ya. Kama hamaltahu, seperti apa yang atau sebagaimana hamaltahu,
engkau bebankannya atau engkau memberi bebannya, hunya kembali kepada isron tadi, beban berat itu. Engkau membebaninya alal ladzina, atas orang-orang atau kepada orang-orang yang min qablina, dari sebelum. Jadi orang-orang dahulu diberikan beban atau kewajiban yang begitu berat. Ya. Jangan ya Allah, ya. Rabbana, ya Allah, ya wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, dan jangan engkau membebankan kami, ya, ma la taqah itu tidak ada kekuatan, ya, taqah dari kata tawiqa, ya, yang ada di juz 2 itu kan ada ya ini ya, sama ya, la taqah, apa namanya, tentang Tolut dan Jalut, ya. Yang tidak ada kekuatan lana bagi kami bihi, dengannya itu beban, dengan itu sesuatu tadi, ya. Ya, artinya jangan, ya, kami ini diberi beban, ya, yang apa namanya, kami ini tidak ada kemampuan untuk menanggungnya, gitu ya. Beban berat, ya, yang kita ini tidak ada kapasitas dalam memikul beban itu. Ya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan kasihanilah kami, limpahkanlah rahmat pada kami. Anta maulana, karena Engkau adalah fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Ya, jadi ini akhir dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah ya, baru beres ya. Berapa tahun, Bu? 2 tahun. Aduh. Ngaji surat Al-Baqarah. Ayat berapa yang dihafal? Awal dan akhir. Ya, tadi kan awalnya Muharram, akhir tahunnya akhir tahun Zulhijjah, ya, awalnya bulan haram, akhirnya bulan haram, tengah-tengahnya Rajab, bulan haram juga, tengah-tengahnya Al-Baqarahnya apa? Ya, ada ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Awalnya hafal, tengahnya hafal, akhirnya juga alhamdulillah ya. Awal, tengah, dan udah itu cocok lah. Itu ya. Menang kabeh. Ya, baca pas tahlil. Oh iya, nasi kuning ya. Nasi kuningnya mana? Ada jelas ya. Nah, alhamdulillah ya. Ya, goreng kulup ya. Kuning, hidung ya, Pak. Apa nih? Hah? Baik ya, di awal mungkin nanti kita bagi dua nih pembahasannya ya. Ada ya hadis yang mengetengahkan tentang ayat ini ya. Khususnya di ayat 284 ini ya. Pertama, ayat ini tentu dibahas atau dibuka dengan ya kemaha besaran Allah, gitu ya. Allah itu mempunyai sifat terbebas dari makhluk, ya. Beliau disebutkan di akhir ayat 28 ini adalah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak
Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Juga karena Allah, gitu ya. Karena Allah Maha Kuasa, ya. Sehingga Allah tidak butuh kepada makhluknya. Mengapa Allah itu tidak butuh kepada makhluk? Karena lillahi ma fis samawati lillahi ma fis samawati wa ma, ya. Karena semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah, ya. Sehingga Allah terbebas dari sifat butuh, ya. Tidak seperti manusia saling membutuhkan satu sama lain, ya. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, sehingga ketika ayat ini turun, ayat ini hanya sampai 284 saja, gitu ya. Jadi belum dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ditutup belum, ya. An Abi Hurairah daripada Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibkum bihillah, ya. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu sampai akhir ayat, para sahabat itu keberatan, ya. Para sahabat keberatan. Apa yang merasa para sahabat ini berat untuk menerima ayat ini, Bapak Ibu, ya. Sehingga fa'atau Rasulullah SAW thumma jathau 'ala rukabi. Mereka sampai mendatangi Rasulullah, kemudian duduk bersama, bersimpuh, gitu ya, di hadapan Rasulullah, ya. Wa qalu ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu. Kami ini dibebankan dengan segala amal ibadah. Kami ini tidak pernah protes, gitu ya. As-salatu was-siyamu wal jihadu was-shadaqatu, ya. Kami ketika ada perintah salat tidak protes, ya. Perintah untuk jihad tidak protes, untuk haji nggak protes, sedekah tidak pernah protes, ya. Jadi ketika ada ayat-ayat turun yang berkenaan dengan sholat, dengan jihad, ya, jihad itu kan luar biasa, ya, mengorbankan harta dan jiwanya, itu nggak pernah protes, kata sahabat nih. Tapi, ya, wa qad unzila 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Ketika ayat ini diturunkan kepadamu, kami ini tidak bisa untuk tidak bicara, gitu ya. Kami tidak mampu untuk tidak protes. Nah, faqala Rasulullah SAW, ya, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa 'asaina. Apakah kamu semua hendak mengatakan apa yang telah dikatakan oleh ahlul kitab dahulu? Ketika mereka berkata sami'na wa 'asaina, kami mendengar tapi kami durhaka, gitu ya. Nah, jadi apa sih penggalan ayat yang membuat para sahabat itu protes? Ya, ternyata ayat yang ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika, kata Allah nih, jika kamu semua menampakkan apa yang ada di dalam dirimu dan kamu sembunyikan itu, ya, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisabnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi coba yang kita tampakkan itu apa? Perbuatan nyata, ya, tindakan nyata. Itu kan jelas, ya. Jadi kalau kita mencela orang, mencaci orang, ya, kita ucapkan dengan kata-kata, kita hina orang, nah itu kan akan dibuat perhitungan oleh Allah, jelas, ya.
Tapi masalahnya ini autukhfuhu. Nah, yang kamu sembunyikan kata Allah. Artinya sesuatu yang masih di dalam hati, unek-unek, tapi belum ucapkan atau belum dilakukan, ya. Nah itu akan dihisab juga oleh Allah. Kan berat ya. Ya, misalkan gini, lagi ngobrol asik-asik, ya. Ada orang depan lewat, orangnya gendut, hitam, jelek. Itu udah diucapkan gitu. ya. Lewat di depan kita ada orang yang kita anggap kan gitu ya. Yang kita anggap tadi jelek lah, ya. Udah gendut, hitam, hidup lagi. Nah, tapi itu hanya sebatas unek-unek dalam hati, belum diucapkan. Nah, kalau sudah diucapkan, nah itu jelas. Ya, tapi kalau unek-unek tadi, ya, lagi sholat, sama nih lagi sholat misalkan, ada orang baru datang, bau badannya, wih, ini orang gak mandi berapa bulan nih ya, ya? Atau mulutnya baca Fatihah, bau tengik, ya kan nggak mungkin lagi sholat, ya. Tapi itu unek-unek dalam hati, ya. Nah itu akan dihisab oleh Allah, Bu. Ya, pertanyaannya, bisa tidak kita menghindari sesuatu yang terbersit dalam hati kita, ya, walaupun sesuatu itu belum diucapkan, bisa tidak kita hindari itu? Nah, bisa tidak? Mustahil. Kadang sesuatu itu datang dengan tiba-tiba. Gak mungkin. Mana ada? Sahabat aja nggak bisa lah. Ibu, bapak, ibu bisa, hebat betul. Makanya tadi kata sahabat apa? Kami ini ya diperintahkan untuk sholat, untuk jihad, untuk sedekah. Kami tidak pernah protes. Tapi ketika ayat ini turun, kita ini tidak bisa untuk tidak protes. Karena sesuatu yang terbersit dalam hati itu sifatnya tiba-tiba, ya, tidak bisa dihindari, Bu. Coba, ya. Ada orang datang bau, nggak mungkin kita ini orang kok bau ya. Itu sesuatu yang mustahil bisa kita hindari, ya. Ada orang cerewet, ini orang cerewet amat sih, ya. Itu masih dalam hati. Ranah hati ini mustahil untuk bisa kita hindari, Pak. Ya. Coba kita lagi sholat Jumat, khutbahnya lama aja, khatibnya lama, protes kok dalam hati kita. Iya, khutbah lila amat sih. Ya, mau naon sih? Kan gitu. Ayo, bisa nggak dihindari? Mustahil. Ya, hebat betul kalau bisa dihindari. Sahabat aja nggak bisa. Berarti Bapak Ibu lebih hebat dari sahabat. Ya? Nah, itu mustahil ya. Kami ini tidak bisa untuk tidak protes kata sahabat. Ya, wala nutiquha. Kami ini nggak bisa. Ya. Cuma ketika sahabat ini datang, ya, ngobrol, ya, menghadap Rasulullah, lalu Nabi berkata kepada mereka, ya, apakah kamu hendak mengatakan, ya, apa yang telah dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab terdahulu? Apa yang dikatakan oleh mereka? Itu mereka berkata, kami mendengar, tetapi ya kami durhaka. Ya, itu yang dikatakan oleh mereka. Kami hanya mendengar saja, tidak ya mau melakukan apa yang diperintahkan. Ya, nah, makanya apa? Makanya ayat ini, ya, dulu ketika turun sampai ayat ini saja, ya. Nanti ayat berikutnya sebagai penghapus. Ya, jadi itu dulu jadi syariat, Bapak Ibu. Ya, jadi ingat ya, ketika ayat ini turun, nah, apa yang terbersit dalam hati kita itu akan dihisab oleh Allah, dan itu sebagai suatu ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita dulu. Nah, gitu ya dulu. Nah, ya. Nah, makanya nanti di ayat berikutnya itu ada ayat yang menghapus syariat tadi. Ingat ya.
Sesuatu yang terbesit dalam hati kita itu akan dihisab oleh Allah, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui ayat ini. Ya. Makanya Allah katakan kelanjutan ayat ini, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, juga menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini dulu sampai sini saja. Nah, ya. Belum ada ayat yang menghapusnya. Jadi ingat, kita bersyukur. Ya. Sesuatu ini tidak sampai terus diteruskan menjadi suatu ketetapan. Bayangkan, sesuatu yang terbersit dalam hati kita yang mustahil untuk bisa kita hindari. Mustahil, Bu. Coba aja. Ya. Ketemu orang yang tidak sesuai dengan selera kita saja, ya, itu otomatis dalam hati kita lah ya, kretek, ya, kretek di jero hati. Nah, iya kan? Kok iya kieu amat, ya? Nah, dan itu adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Gitu ya. Hanya ya sudah, apa? Balqulu, kata Nabi apa? Sami'na wa ata'na. Udah, apa saja yang Allah tetapkan untuk kamu, katakan kami mendengar dan kami taat. Nah udah, itu aja udah. Ya, urusan gak bisa itu urusan nanti. Ya, makanya ngaji di sama nih. Yang penting datang, duduk, niatkan thalabul ilmi karena Allah. Bisa dan tidak bisa urusan nanti. Kenapa? Karena ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kan gitu. Ya sudah, urusan bisa dan tidak itu urusan belakangan lah gitu. Yang penting datang ngaji. Nah, ya. Itu perintahnya itu. Ya. Sami'na wa ta', jangan sami'na wa asoina. Makanya itu kenapa sih baca jadi zikir itu kan, di akhir zikir itu kan sami'na, nah, dibaca kan setiap waktu kan. Nah itu tadi dalam rangka meneguhkan tekad kita, ya, kita ini ya Allah tidak hanya mendengar, kami juga taat. Urusan kami gak bisa melaksanakan semua perintah Engkau ya Allah, itu urusan nanti udah. Yang penting saya ini sudah berusaha sekuat mungkin. Nah itu, ya. Jadi jangan pesimis. Ya, ngaji, sholat ya sholat, haji. Apa buktinya kamu itu sungguh-sungguh haji? Saya ini punya celengan ya Allah, gitu ya. Setiap bulan saya isi 10.000. Itu kan niat juga. Ya, entah berangkatnya kapan, 50 tahun katanya sekarang. Ya, udah tahu masih hidup tahu enggak? Nah, pemerintah berapa tahun sekarang? 20 tahun. Baru daftar hajinya 60 tahun. Ya, jadi udah ada niat buat celengan. Ya, nggak apa-apa belum daftar haji tapi celengan itu sebagai saksi ya Allah. Ya, celengan setiap bulan 10.000, 50.000, 100.000 udah ada niat. Ya, nah, udah terkumpul, nah, daftarlah haji, gitu ya. Nah itu termasuk dalam rangka menjalankan taat kepada Allah. Dengar tapi taat, bukan dengar doang. Ya, iya tahu saya ada haji ya. Cuma gimana nanti deh. Ya, orang kan gaji saya nggak cukup ya Allah, ya. Nah, dari celengan yang kecil, celengan 5.000 perak kalau kita beli mungkin, ya sebulannya pun mungkin bisa 10.000, 50.000, itu bisa menjadi saksi. Betul ya Allah kata celengan ini si Fulan memang mendengar dan taat, gitu. Ya, cuma ada orang karena kenapa? Ya kan haji itu tadi bukan perkara dia kaya, perkara mampu. Ya, banyak orang kaya tapi tidak mampu. Ya, bukan tidak mampu dari segi harta. Ya, ada hal-hal yang lain membuat dia tidak mampu. Ya, jadi jangan menjadi patokan kemampuan itu dari segi harta. Ya,
Jadi itu ya, kita taat dan kita mendengar dan kita taat. Nah, intinya itu ya. Jadi jangan protes. Nah, ya, jangan protes. Nanti kita bahas ayat yang merevisi ayat ini ya. Jadi dulu ayat ini turun sampai ayat ini saja Bu, 284. Nah 284 tok gitu ya, berhenti sampai situ, belum ada ayat yang menghapus. Jadi dulu ya keretek dina hate ya, itu ada sudah jadi ketetapan Allah, kita nggak boleh protes. Allah kok gitu amat ya, iya Allah maha kuasa, kita ini nggak boleh protes sudah. Ya Allah iya siap. Nah, gitu ya, kayak tentara, polisi siap, gitu ya, harus siap, gitu ya. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah ala bissawab. Ada tanyakan? Alhamdulillah ya, pintar semuanya nggak? Sampai nggak ada yang nanya ya, bingung. Baik ya, intinya ya sami'na, jadi poinnya itu ya. Jadi jangan sampai kita ini protes dengan ya kewajiban yang Allah wajibkan. Ya udah terima aja ya. Baik ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi, mungkin dengan masuk surat awal surat Ali Imran juga nanti kita bahas daripada pembahasan ya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi 2 ayat terakhir ini luar biasa Bapak Ibu. 2 ayat terakhir ini adalah anugerah atau hadiah yang paling besar ya. Ingat, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Itu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, itu hadiah terbesar ya untuk kita semuanya ya. Makanya kenapa sih sering dibaca itu, baik itu di akhir sholat atau bacaan-bacaan yang lain, karena memang kita banyak mengingat nikmat Allah, dan nikmat terbesar itu di 2 ayat terakhir ini dari surat Al-Baqarah ya. Baik ya, shadaqallahul azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.